Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ki Bledek Kantil. Bagaimana kabarnya Sobat Bledek? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Pokoknya jangan sampai kalian putus asa. Karena semua persoalan di dalam kehidupan kita sejatinya ada jalan keluarnya. Oke, jangan bosan-bosan ya, disimak sampai akhir, jangan skip. Semoga bisa menambah ilmu, menambah khasanah, menambah pengetahuan. Oke, kali ini Kibledek mau membahas tentang masih tentang wuku. Ini yang wuku ke-16, wuku pahang. Tapi seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan, yang belum subscribe ya di subscribe, lalu dibunyikan loncengnya, di like, di komen, di share ke teman-teman kalian. Oke, kita masuk ke wuku pahang. Wuku pahang adalah wuku urutan nomor 16. Wuku yang ke-16 adalah wuku pahang. Biasa semua wuku itu rotasinya 7 hari. Kalau wuku pahang dimulainya dari Minggu Pahing sampai ke Sabtu Pon. Itu rotasinya 7 hari. Jadi kalau weton itu ada 35 weton, nama weton. Kalau wuku itu ada 30 nama wuku. Jadi setiap weton itu kurang lebih ada di 5 wuku. Jadi Minggu Pahing belum tentu di wuku pahang saja, ada wuku-wuku lainnya. Ada 5 wuku ya, jadi totalnya. Jadi setiap weton itu ada di 5 wuku. Jadi langsung jangan jangan beranggapan kalau wuku pahang ya Minggu Pahing itu di wuku pahang, tidak. Jadi kalau wuku itu ada perhitungan bulan dan tahun itu juga diperhitungkan, jadi nanti ketemunya wuku. Meskipun sama-sama lahirnya seumpamanya di Minggu Pahing, tapi bulan lahirnya beda, tahun lahirnya beda, nanti kemungkinan wukunya juga beda. Oke, kita langsung ke wuku pahang, penjelasan dari wuku pahang. Wuku pahang itu memiliki perwatakan yang dilambangkan banyune gede, banjir bandang, atau airnya besar dan banjir bandang. Banjir bandang ya banjir yang tiba-tiba ya. Itu memperlambangkan kalau orang dari wuku pahang ini gampang tersinggung dan mudah marah. Dia orangnya gampang tersinggung dan mudah marah. Jadi hati-hati kalau berbicara atau bersosialisasi dengan orang-orang wuku pahang, karena pembicaraan kita mungkin bisa menyulut emosi dia, bisa menyulut kemarahan dia, karena dia orangnya mudah tersinggung dan cepat marah. Makanya kita harus hati-hati. Namun dibalik semua itu, watak dari wuku pahang ini orangnya sebetulnya orang baik. Dia itu suka menolong orang-orang yang susah. Jadi dia siap menolong kalau ada orang yang kesusahan, apalagi teman atau saudara. Insya Allah dia lebih cepat tanggap lah. Dia gerakannya lebih cepat untuk menolong dibanding yang lainnya. Namun yaitu sisi negatifnya, dia itu mudah tersinggung dan cepat marah. Di buku itu ada namanya perlambang. Perlambang itu ada di lambangan, kadang ada yang pohon, ada yang burung, ada yang gedung, ada yang bokor dan sebagainya. Kalau di wuku pahang ini perlambangnya ada kurang lebih 5. Pertama pohonnya itu pohon kendayaan. Pohon kendayaan itu bisa diartikan sebagai bisa ditafsirkan sebagai orang yang bisa dijadikan tempat untuk wadul atau
tempat berkeluh kesah, atau tempat meminta tolong, atau bisa sebagai tempat berlindung. Jadi pohon kendayaan itu bisa ditafsirkan semacam itu. Jadi orang-orang Wuku Pahang itu bisa menjadi orang-orang yang menaungi ya. Dia bisa menjadi tempat untuk meminta tolong atau meminta perlindungan atau semacamnya. Jadi ini masih bisa berkaitan dengan wataknya. Wataknya tadi dia siap menolong atau suka menolong ya. Jadi klop sama perlambangnya yaitu pohon kendayaan. Jadi pohon kendayaan itu melambangkan orang itu suka melindungi, suka menolong orang-orang yang lagi kesusahan. Burungnya di Wuku Pahang ini, pelambang burungnya adalah cucak rowo. Burung cucak rowo itu memperlambangkan kalau orang ini banyak berbicara. Dia suka berbicara, dan kalau dia sudah mulai berbicara itu terus ngoceh terus lah. Jadi susah untuk berhenti. Jadi kadang dia mau berbicara, bisa dia berbicara yang penting atau mungkin dia berbicara yang tidak begitu penting. Jadi kalau dalam suatu kelompok biasanya dia yang suka berbicara, yang banyak berbicara. Untuk gedungnya, perlambang gedungnya adalah gedungnya itu di depan. Itu menandakan dia orangnya boros. Dalam artian boros, dia tidak perhitungan tentang hartanya, atau dia tidak memperhitungkan pengeluarannya itu untuk apa saja. Dia biasanya cenderung boros. Orang-orang Wuku Pahang ini cenderung boros. Lalu perlambang berikutnya, dia membawa keris. Perlambang membawa keris adalah dia orangnya panas bicaranya. Dia orangnya kalau berbicara itu nyelekit. Ya artinya panas bicaranya itu kadang kalau didengar orang itu bisa membuat emosi. Jadi perlambang membawa keris itu bicaranya itu panas, nyelekit, ya pokoknya tidak enak lah didengar. Bicaranya itu tidak enak didengar. Ya tadi dia banyak berbicara, tapi kadang bicaranya juga tidak enak didengar, kadang nyelekit, kadang menyinggung orang lain sebenarnya. Padahal dia sendiri sebenarnya orangnya adalah orang yang gampang tersinggung, tapi dia kalau berbicara juga kadang membuat orang lain bisa marah gitu. Jadi ini bisa diperlambangkan senang menantang. Membawa keris itu bisa diperlambangkan untuk sebagai orang yang suka menantang. Terus perlambang yang berikutnya di sini yang kelima ya, itu adalah bokornya di sebelah kiri bawah. Bokor di sebelah kiri bawah itu menandakan dia tidak jujur, orangnya tidak jujur. Ya biasanya orang yang terlalu banyak berbicara, kemungkinan dia juga banyak menutupi kebohongannya mungkin ya. Jadi ya memang tidak semua orang yang banyak berbicara itu banyak menutupi kebohongannya, cuman biasanya kalau dilihat dari perlambangnya ini itu dia tidak jujur, lalu dia juga suka berbicara dan bicaranya juga nyelekit. Oke, dari semua perlambang dan perwatakan dari Wuku Pahang ini bisa diambil kesimpulan kalau sebetulnya orang dari Wuku Pahang ini adalah orang yang baik hati, yang siap menolong, atau bisa menjadi tempat berlindung bagi orang-orang yang susah atau lagi kesulitan. Hanya saja dari orang-orang Wuku Pahang ini memiliki sisi negatif. Sisi negatifnya adalah dia orangnya cepat tersinggung dan pemarah. Bicaranya juga panas, nyelekit. Bicaranya itu mengasumsikan kalau dia
suka menantang orang, baik itu dalam arti berdebat, menantang untuk dalam berbicara, berdebat dan sebagainya. Dia juga kadang menutupi kelemahannya, yaitu dia kadang tidak jujur. Jadi di buku Pahang ini ada sisi positif dan sisi negatif. Sebaiknya untuk orang-orang buku Pahang bisa meruat diri sendiri agar sisi negatifnya itu bisa berkurang, bahkan bisa hilang. Dan sisi positifnya bisa lebih kuat ya. Ya, ini adalah ilmu titen dari para leluhur kita, gunanya untuk mengantisipasi dan untuk mengantisipasi dan untuk introspeksi diri. Jadi kalau seumpamanya saya sudah tahu tentang buku saya adalah buku Pahang, dan kelemahan saya atau sisi negatif saya adalah tidak jujur, pemarah, terus gampang tersinggung, bicaranya legit, maka saya bisa introspeksi diri untuk merubah itu menjadi lebih bagus, lebih baik. Caranya gimana? Ya saya meruat diri saya. Meruat itu sebenarnya gampang, kalau mau meruat diri itu gampang. Itu bisa dengan berpuasa, terus mandi garam dan semacamnya lah. Sebenarnya itu ruat itu adalah melepaskan. Ruatan adalah melepaskan sisi negatif kita, buang lah, itu hanya buang. Jadi gunanya ilmu titen yang ada di Primbon itu sebagai pelajaran ya, sebagai alat untuk mengantisipasi dan introspeksi diri agar kita bisa menjadi manusia-manusia yang bagus, manusia yang baik, bagus dan baik. Jadi versi terbaik dari diri kita. Setiap manusia itu bisa menjadi versi terbaiknya ataupun versi terburuknya. Tergantung bagaimana dia mau merubah dirinya. Kalau dia sudah paham, sudah mengerti, bisa mengantisipasi dirinya, bisa mengintrospeksi dirinya, insya Allah dia bisa menjadi versi terbaik. Oke, mungkin begini penjelasannya. Kalian mau percaya atau tidak, seperti biasa terserah kalian. Ini hanyalah penjabaran dari ilmu titen para leluhur kita menurut Ki Bledek Kantil. Monggo bisa diambil hikmahnya kalau yang mau mengambil, kalau tidak ya anggap aja sebagai hiburan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu sehat walafiat dan tetap semangat, jangan sampai putus asa. Semua persoalan ada jalan keluarnya. Salam Ki Bledek Kantil.